I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja ya, dan semoga diberi kelancaran dalam beraktivitas. Saya Eva Variatin Risma dari kelas 3 PGSD A7 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua jenis. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan secara generatif itu? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Yang dimaksud perkawinan di sini adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga mengalami proses penyerbukan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Jadi, perkembangbiakan secara generatif itu terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan secara vegetatif itu tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan generatif ini melibatkan tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan yang berbunga akan mengalami perkembangbiakan generatif yaitu melalui bunga. Dan pada bunga tersebut akan terjadi adanya proses penyerbukan. Yang dimaksud penyerbukan adalah proses perkembangbiakan yaitu melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga menghasilkan pembuahan, atau juga bisa diartikan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Itu yang dinamakan penyerbukan. Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, kita akan membahas mengenai alat perkembangbiakan generatif yaitu bunga. Di sini kita harus mengetahui bagian-bagian bunga terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada tangkai bunga. Tangkai bunga di sini berada di bagian bawah bunga yang berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua yaitu dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Dan kelopak bunga ini akan terbuka saat mahkota mekar. Yang keempat yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik serangga, karena dengan keberadaan serangga yang hinggap di bunga akan membantu proses penyerbukan. Yang kelima yaitu benang sari. Benang sari ini adalah alat kelamin jantan. Benang sari ini berfungsi menghasilkan serbuk sari yang berguna untuk proses pembuahan. Yang terakhir yaitu putik. Putik adalah alat kelamin betina. Putik ini menghasilkan sel ovum yang berguna untuk pembuahan sehingga menghasilkan biji. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif ini ada dua. Yang pertama yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ini tidak melibatkan campur tangan manusia, sedangkan vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Contoh dari vegetatif alami ini ada yang pertama yaitu spora, tunas,
umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan akar tinggal. Yang pertama yaitu spora. Di sini spora terdapat kotak spora atau biasa disebut dengan sporanium. Fungsinya yaitu mirip dengan biji. Contoh dari spora yaitu ada tumbuhan lumut dan pakis. Yang kedua yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh di bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh dari tunas yaitu pisang dan bambu. Bisa dilihat di sini ada tunas dari bambu ya. Oke, yang ketiga yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh dari batang yaitu kentang dan bengkoang. Yang keempat, umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh dari umbi lapis ini ada bawang merah dan bombay. Yang kelima yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung atau tidak berruas-ruas dan berisi cadangan makanan. Contoh dari umbi akar ini itu ada wortel dan lobak. Yang terakhir yaitu akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Contoh dari akar tinggal ini ada lengkuas, jahe, kunyit, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu melibatkan campur tangan manusia. Contoh dari vegetatif buatan itu ada mencangkok, stek, sambung, dan merunduk. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah memotong dahan tumbuhan induknya, lalu dibungkus dengan tanah, kemudian ditutup rapat menggunakan plastik. Contoh dari mencangkok ini ada mangga, apel, nangka, durian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu stek. Stek adalah memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan sehingga dapat menjadi tanaman baru. Contoh dari stek itu ada singkong dan mawar. Yang ketiga yaitu sambung. Sambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contoh dari sambung itu singkong dan mawar. Yang ketiga yaitu merunduk. Merunduk adalah proses yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukannya ke tanah. Contoh dari merunduk ini ada apel dan stroberi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.